Ibu semuanya? Pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, karena pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pembelajaran kali ini. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira di sini ada yang hadir nggak? Enggak ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya udah sarapan belum? Udah sarapan. Semangat kan? Coba dulu semangat nggak? Loh, masih loyo. Coba semangat nggak? Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, ketua kelas coba pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kemarin kan kita udah belajar tentang perpindahan dan gaya ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang usaha. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang usaha, ada baiknya kita tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini itu untuk apa? Biar nanti kalian tidak meraba ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu mendefinisikan konsep usaha. Kemudian peserta didik mampu mengetahui pengaruh sebut antara gaya dengan perpindahan terhadap usaha yang dilakukan. Oke, baik. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu usaha? Sebelum paparin, apa itu usaha? Usaha sama dengan doa, beda ya. Beda usaha dalam kehidupan sehari-hari sama fisika beda. Jadi kalau menurut kalian usaha itu apa? Menurut bahasa kalian lah, jangan bahasa ini. Bahasa kalian apa? Menurutnya usaha itu apa? Besaran gaya yang diberikan untuk menggerakkan atau menggerakkan suatu benda. Coba menyelidiki lagi. Coba dulu apa? Usaha adalah besaran gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Ya, usaha yaitu berarti itu sama dengan gaya yang diberikan sebanding dengan perpindahan benda. Oke, sekarang coba aku maunya seorang aja mendemonstrasikan ke depan. Siapa yang berani? Siapa aja? Boleh, siapa aja boleh. Kita demonstrasikan sama-sama. Bagaimana sih yang dikatakan usaha? Gimana? Ini nggak apa-apa, siapa? Najima? Ya, boleh. Oke, ini ya. Sekarang ini apa namanya? Ada yang bilang bangku, ada yang bilang kursi, betul? Sama aja ya. Oke, sekarang Ibu mau Najima, coba kalian perhatikan ya apa yang dilakukan sama Najima. Coba sekarang Najima dorong kursi. Oke. Kursinya berpindah nggak? Berpindah? Berpindah. Kenapa bisa berpindah? Karena ada gaya yang diberikan oleh Najima atau gaya dorong ya kan? Jadi sehingga kursi itu bisa berpindah. Oke, sekarang Najima coba sekarang Ibu mau dengan kekuatan penuh nih. Kekuatan Samson ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Coba Najima mungkin bisa aja. Dorong dinding. Mana tahu Najima punya kekuatan. Coba Najima, coba. Terus Najima yang kuat. Bisa? Tidak apa-apa. Iya, karena gaya yang diberikan oleh Najima tidak sebanding dengan dinding ya kan, sehingga dinding ini tidak berpindah. Oke Najima, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya benda dikatakan itu melakukan usaha ketika benda
itu bisa berpindah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Ya. Sudah jelas sampai di sini? Sudah? Jelas? Coba semangat yang tadi katanya udah sarapan, jelas? Jelas. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini adalah ada seorang yang menarik. Ini Apa dia? iya, orang ini udah kumpul, ya kan? Orang ini nggak tanya. Ini soalnya kan sudah banyak sekali nih Bu kasih tahu ini, ya kan? Yang udah banyak sekali Bu kasih tahu. Kalau nggak bisa lagi, ya udah kumpul aja, nggak usah tanya-tanya sama Ibu. Itu kalau misalkan tanya itu, karena gini ya, Ibu Molly nggak kasih lihat kamus, ya kan? Kalau tanya sama Ibu, sama aja. Ibu ini kamusnya, ya kan? Ibu yang kamusnya. Tapi kalau tanya tadi, ini kayak mana Bu caranya? Ibu itu kasih tahu. Bagaimana cara membuat yang nomor 29 ini tanya bagaimana soal itu? Oh, itu cocokkan. Tapi kalau tanya ini liter, udah artinya you apa? Tinggal tulis yang jawabannya kan? Memang nggak pandai bahasa Inggris, tapi kan yang sudah dikasih di soal ujian itu otomatis sudah pernah diberikan di sehari-hari, ya kan? Itu masih arti dasar. Masih arti dasar itu. Oh, itu adalah perpindahan. Nah, jadi rumus ini dipakai ketika gaya yang diberikannya itu searah. Hah? Saya tahu Bu, nanti kalau tidur Oke, selanjutnya. masuk belajar lagi. Nanti siap ini pelajaran apa? PPKN. Oh, PPKN lebih sulit itu. Sama seperti sejarah nanti. Bercerita. Apa enak ditanya masalah pasal-pasal nanti tanya lagi, Bu, pasal ini apa artinya? Nah, nanti kita oke, nah, jadi gaya yang diberikan gimana? Usaha yang diberikan bagaimana? Rumusnya jadinya W sama dengan F kali cos theta kali S. Udah? Untuk lebih jelasnya lagi, itu kan di depan kalian sudah ada, coba perhatikan, itu sudah ada apa? Coba balok, ya balok kayu. Kemudian itu apa lagi? Menggaris. Apa lagi? Busur. Ya, busur derajat. Kemudian satu lagi apa nih? Ini adalah neraca pegas. Nah, jadi ya sebelumnya, oke, ini bagi dulu LKPD-nya ya, biar kalian kerjakan nanti berdasarkan kelompok masing-masing ya. Ikuti langkah-langkah di LKPD. Oke, sudah. Nah, jadi coba udah alat dan bahannya itu semua sudah ada di depan kalian, tepatnya di atas meja kalian. Nah, sekarang coba kalian ikuti berdasarkan LKPD. Oke, silakan. Apa yang disuruh sama LKPD ini? Yang pertama apa langkah-langkahnya? Semuanya coba kalian susun, kemudian kalian lakukan terus praktek.
lagi ya. Oke, gimana? Ya. Coba ya, coba tes dulu ya. Ini kan coba buka LKPD-nya. Nah, di sini kan ada sudutnya itu ada 0, 30, 45 sama 60 derajat. Dah. Jadi yang untuk sudut 0 gayanya itu lurus sebanding dengan ini. Nah, coba tes. Coba tes. Coba kita coba ya. Bangun. Nah, coba. Nanti kan ini kan ada ini ya. Nah, gini. Ini kan ada Newton. Ini untuk mengukur gaya. Ini untuk mengukur massa benda. Jadi yang kita lihat itu yang di sebelah sini. Jelas? Nah, yang di sebelah sini kan. Nanti dicatat nih berapa. Ini kan dia nggak boleh nih ada gesekan. Dan ini dia nanti udah ada gaya gesek lagi. Nah, dia harus. Nah, nanti dicatat berapa nih. Nggak usah pakai ini berat kan. Yes. Nah, ada berapa nih? Nah, catat ada berapa? Nah, misalnya. Pokoknya tes saja nanti waktu pas. Ini berapa tuh? 30. Maksudnya 30, kita pakai busur derajat nih. Nah, coba perhatikan. 30 sudutnya kan di sini. Nah, jadi kita buat ini. 30 segini, Bu, berarti dorongnya. Nanti kalau 45, berarti kayak gini. Nah, kalau 60, ini dorongnya. Jelas? Nanti dicatat berapa gayanya. Itu kan udah ada tuh ininya gaya. Nanti baru olah data untuk usaha. Usaha yang tadi beda. Nanti kalau nggak ngerti, buat tanya dulu sama Ibu. Gayanya dulu. Dicari gayanya dulu. Berapa? Ya. Hitungnya dari ini, dari sini. Iya. Di sini loh, di sini. Oh, tadi kamu lihatnya di mana? Di mana? Coba. Iya, betul. Nanti kalau sudah siap, baru kita ke data pengamatan 2 ya. Udah? Bisa? Berapa, Nak? Kata berapa? Nah, ini berapa nih? Berapa nih? Berapa? 4. Ini sudut berapa? Sudut 60. 45. Apa tadi? Sekali lagi. Oke, coba. Nggak apa-apa. Coba. Berapa nih bacaannya Salsa? 3. Dia nggak boleh dia ngukur itu, tidak boleh nyamping, harus lurus. Nanti terjadi kesalahan paralak di situ. Nggak boleh. Nggak ada ketelitian. Coba Salsa coba mengukur apa namanya berdiri di sini, sejajar di sini. Tapi nggak boleh nyamping ya. Nanti nggak data-datanya itu nggak akurat. Terjadi kesalahan paralak namanya. Dah. Coba boleh lah ulang dari mulai. Coba ya. Kamu boleh lari, tapi dia yang melihat. Dia nggak masalah. Dia yang melihat. Kalau lihatnya harus tegak lurus terhadap ini. Lima, letak 5. Kata di buku itu boleh juga ya. Bisa, Nak? Bisa? 5 lagi. Bukannya 5. Ininya di sini tadi waktu tarian.
30 derajat. Nggak apa-apa, nanti kan berapa yang dapat itunya, datanya. Hasil percobaannya kalau 5 ya udah 5. Kalau 30 derajat 5 gayanya. Kalau 45 derajat belum. Apa catat terus berapa yang dapat? Iya, pas di tengah itu antara 40 dan 50. Berapa nak? Tidak bergerak tapi nggak berpindah dia. Coba kasih ini dulu. Orang tadi nggak nampak ibu di ini. Pindah nggak dia? Pindah dari sini ya. Coba pindah nggak kira-kira? Coba di mana? Coba tes. Ini berapa? Berapa derajat? 45. Yakin? 45 segitu. Oke, coba tarik Najma. Berapa? Ya, tarik terus nggak apa-apa, tarik terus. Ya, berapa? Terusnya sampai benda ini. Nggak apa-apa. Berapa? Lagi. Lagi. Jangan ini, relax saja. Coba. Tarik aja sampai benda itu berpindah. Ya nggak apa-apa, udah boleh. Tarik terus sama. Nah, berapa? Baca. 3 ada catat. Tadi 3 juga ya kan? Catat. Udah jalan. Berapa nak? Udah nggak apa-apa kita aja. Enggak juga. 5. Ya. Udah ada kan? Udah. Sekarang lanjut kita olah data nih. Dah. Ini yang ini belum ya? Ini kalau dari perpindahannya 0,5 atau setengah meter. Setengah meter kita pakai 2 neraca pegas. Ini kan ada 2 gaya nih. Diminta ya kan? Nanti kalian lihat nih. Di kedua gaya ini, dilihat nanti ini kita anggap gaya pertama. Ini gaya kedua. Nanti dilihat dibaca nanti berapa untuk gaya pertama ketika ditarik ini berapa, untuk gaya kedua berapa. Nah, cari kalau bendanya setengah meter. Kalau ini 1 meter ya. Udah, coba. Baru kita olah data, kita cari usahanya.
Ini yang satu, ini dua. Tarik. Dua-dua. Tarik dua-dua. Tarik lurus saja, nggak usah pakai ini ya, lurus saja nanti dibaca ya. Udah nak? Ini untuk yang mana? Lagi. Pegasnya itu ada dua mana? Nah, ini kan nomor satunya ketika gaya yang kita berikannya itu perpindahannya 0,5 meter. Coba kita tesnya setengah meter nggak mana? Ini ada sepatu. Nanti kalian baca nih. Kalau tepat ditarik, kalian baca nanti gaya yang mana aja. Ada nggak gayanya ini kira-kira? Lihat. Sejauh berapa tadi? Nah, dibaca nih, ini ada nggak gayanya? Ini ada nggak? Ini jalan ya. Ini. Yuk usahakan lah gimana, usahakan biar gayanya itu bergerak. Coba tes. Baca ya nak ya, berapa gayanya? Ini kan ada 50 nak. Ini kan 1 meter. Ini kan ada 50. Jadi kan 1 meter ya kan? Cuma cari gayanya kalau sampai ke sini berapa? Tolong lagi. Beda. Oke, tarik terus. Udah nanti untuk 1 meter ya. Udah. Iya, udah. Tunggu dulu. Ini orang ini berapa tadi gaya yang udah, nak? Udah. Udah, kalau sudah. Gimana? Coba perhatikan ibu dulu. Jadi kalau memang sudah, tadi kan sepakatnya ini tadi kan usaha yang kita lakukan jika gaya yang diberikan itu berbanding lurus terhadap perpindahan. Jadi kita pakai rumusnya yang mana? W sama dengan yang ini ya. Nah, jadi kalau misalnya gayanya itu membentuk sudut, kita pakai yang mana? Ini ya, W sama dengan F cos theta kali sekarang udah dapat orangnya kan? Udah semua kan? Nah, sekarang coba kita olah data. Kita olah data cari sesuai dengan perpindahannya 1 meter. Berarti berapa tadi? 1 dikali 5 berapa? 5. Udah tulis 5 joule. Cos 30. Coba cari 1
masa cos 30 iya kan? Berapa? Gini caranya nak. Kita cari nanti cos 45 juga berapa, cos 60 berapa. Sudah? Kenapa nggak bisa jalan? Karena ini ada gaya gesekan di sini dia. Dan kan enggak. Coba jangan enggak. Jadi dia kalau ada gaya gesekan, gitulah dia tersendat. Tadi memang nggak terbaca dia. Ya. Di sini nggak ada tarik. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Tengoknya di sini. Oh iya. 1. 1,5. Ada di gayanya ini kan ada 0,5 sampai 1,5. Berapa tuh? Perhatikan. Berapa ada perhatikan? Tinggal ada ya. Berapa kalau ini? 0,42. Beda lah dia. 0,5. Jadi ini untuk yang satunya. Ini 1. 0,5. Kenapa bisa 3? Tapi yang 3 ini 0,4. Nah, terus kita cari usahanya. Ini kan kalau untuk gayanya itu tadi gaya yang pada apa kita tadi itu tadi perpindahannya sejajar dengan arah gayanya, artinya sudutnya itu 0 ya kan? Berarti rumusnya W sama dengan F kali S. Coba dicatat dulu pakai ini. W sama dengan F kali S. Coba buat dulu diketahui untuk nomor 1. Nomor 1.
Terus. W sama D kan diketahui kok udah diketahui. Apa tadi? Gayanya W, F-nya sama dengan 5. Perpindahannya kali 1 berapa? 5. Berarti 5 nih misalnya. 5 Joule. Untuk ini 30 berarti pakai rumus cos theta. F sama dengan FB sama dengan F kali cos theta kali S. Coba cari cos 30 berapa? Ini diketahui di tabel nomor 2. F-nya berapa tadi? F-nya 5. Nah, coba tulis F-nya sama dengan 5. Terus sudutnya 30. F-nya sama dengan 5 kan? Sudutnya sama dengan 30. Kemudian apa lagi tadi? S-nya sama dengan 1 kan? Berarti F sama dengan W sama dengan F cos theta kali S. Nah, sama dengan berapa? F-nya berapa tadi? 5. Cos-nya 30. Cos 30 berapa? Kali 1 sama dengan berapa coba? Nah, coba ada di situ cos 30. Nah, udah siap. Udah dapat tuh. Bu, ini yang ditulis yang ini atau ini? Ini ada tabel pengamatan 1. Berarti nanti dilihat apa yang paling besar itu usaha yang mana yang dilakukan paling besar. Nah, ini kan usahanya tinggal dilihat nih. Ini tuh sini. 5J misalnya yang paling besar. Ya, berarti pada sudut 0. Nah, jelas kan? Nah, jadi ini belum Nina. Ini kan ada gayanya itu ada 2, berarti dijumlahkan dulu. Gayanya F1 ditambah F2 berapa? 2,2 ditambah 2,5 berapa? 4,7 dikali dengan 0,1. Inilah hasil usahanya. Ini nanti gitu juga. Dijumlahkan dulu dikali sama 1. Inilah hasilnya. Ibu. Ini ditulis ininya atau ini enggak? Ini aja. Berapakah usaha? Pada Berarti sudut, usahanya pada sudut berapakah usaha yang dilakukan pada paling besar? Berarti pada sudut 0. Nah, ini 0 yang derajat. Mana? 30 kan? Hah? 5 kali 30. Coba cos 30 berapa? Cari dulu cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Berapa? Enggak. Cos 30 dulu. 30 cos 0,86. Ambil aja di ini. Dikali sama 5. Gini. Kan? Itu dia. Berapa jadinya? 5 dikali 0,8 dikali 1. Berapa? 5 dikali 0,8 dikali 1. Berapa? 4. Nah, tulis 4. 4 joule ya. Itu gitu juga nanti untuk data pengamatan nomor berapa tuh? Nomor. Nah, di sini tulis naik 4. Di sini 4 joule. Kan tadi usahanya kan udah kita cari 4. Tulis 4. Kemudian yang nomor 3. Nah, coba cari lagi berapa? Kalau sudut 45 derajat berapa usahanya? Ya kayak Ibu bilang tadi, gimana? F-nya berapa tadi? Ini dulu nak tulis rumusnya dulu tadi berapa nih? W-nya W sama dengan F-nya berapa? F3. W 3.
Kali kali cos cos 45. 45 Kali berapa nih? 1. Coba berapa? Kita cari berapa? Jadi 3 kali cos 45. Kita cari cos 45. 45 dulu. Cos 45 cos. Berapa? 0,7. Catat dulu. 7. Udah dikali terus nih. 3 dikali 0,7 dikali 1 berapa? 3 kali 0,7. 7 kali 1. 2,1. Iya, cetak di sini ya di tabel ini. Usahannya 2, Oke. Jadi ini 60 jadi B. Udah, selanjutnya buat kesimpulan.
Cetak lagi. Habis. Pengolahan datanya. Kalau sudah nanti kita langsung masuk pengolahan datanya bagaimana data? Bisa dilihat dari tabel penambahan. Sesuai dengan rumus tadi, usaha itu sebanding dengan gaya dirikan dan pemindahannya. Jadi kan W sama dengan F tadi. Bisa kan? Udah siap, Nak? Udah siap? Ya. Yang 60 derajat. Berapa? 1,3 berarti. Ya, berarti berapa ininya? 60 berapa setengah ya? Kosnya kan setengah kan? Kos 60 kan setengah. Berapa jadinya? Dikali berapa tadi? Dikali 1,3.
Kali 1 0,65 juga. 0,65. Coba lihat di hasil pengambilan apa yang disuruh didiskusikan kelompok. Coba perhatikan kata yang mana yang paling besar dan yang paling kecil. Ya. Oke, kalau sudah lanjut ke kesimpulannya, apa yang bisa kalian simpulkan di sini sesuai dengan tabel pengamatan diskusi kelompok kalian ini. Kalau sudah langsung presentasi. Oke, gimana semuanya? Belum siap? Oke, ini Bu kasih waktu berapa lagi nih? Berapa menit lagi? 4 menit lagi ya. Udah? Oke ya. Oke, sudah? Kalau sudah, boleh kelompok 1 presentasi ke depan kelas ya. Hasil dari percobaan yang udah kalian lakukan tadi. Dan jangan lupa nanti ketika presentasi kesimpulannya apa kesimpulannya. Oke, baik ya. Di kelompok 1 dipersilahkan. Ya. Ya, semuanya di depan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Najima, di sebelah kanan saya ada Cahaya Iklima, di sebelah Cahaya Iklima ada Kanza Salsabila, di sebelah kiri saya ada Melisa Audil, dan di samping Melisa Audil ada Alzis Yati. Kami ingin menyimpulkan hasil dari tabel pengamatan 1. Besaran sudut
antara F dan E. Sudut 0,0 derajat, gayanya ada 5, usahanya 5 joule. Kalau di sudut 30 derajat, gayanya 5, usahanya 4 joule. Kalau di 45 derajat, gayanya 3, usahanya 2,1 joule. Di sudut 60 derajat, gayanya 1,3, usahanya 0,65 joule. Di tabel pengamatan kedua, perpindahan 0,5, gaya F1-nya 3, gaya F2-nya 1, usahanya 2. Di perpindahan 1, F1-nya 0,4, F2-nya 0,5, usahanya 0,9. Jadi, berdasarkan tabel pengamatan 1, pada sudut berapakah usaha dilakukan paling besar? Itu pada sudut 0 derajat. Dan pada sudut berapakah usaha yang dilakukan paling kecil? Itu berada pada 60 derajat. Jadi, kesimpulan dari kami bahwa sudut yang besar tidak memiliki usaha yang besar. Dan sudut yang kecil tidak tentu memiliki usaha yang kecil. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil percobaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kami. Pengamatan 1. Sudut di 0 derajat, gayanya 5, usahanya 5 joule. Sudut di 30 derajat, gayanya 4,5, usahanya 3,8 joule. Dan sudut 45 derajat, gayanya 2, dan usahanya 1,4 joule. Di sudut 60 derajat, gayanya 2,5 dan usahanya 1,25 joule. Di tabel pengamatan kedua, gayanya 2,2 dan 2,5, usahanya 2,35 joule. Dan 1,3, 1,8 dan usahanya ada 3,1 joule. Jadi berdasarkan tabel pengamatan 1, pada sudut dan usaha yang dilakukan paling besar itu di 0 derajat. Dan sudut dan usaha yang paling kecil itu di 60 derajat. Jadi kesimpulannya adalah sudut yang paling kecil usahanya lebih besar dan sudut yang paling besar usahanya lebih kecil. Perpindahan yang lebih jauh usahanya lebih besar dan perpindahan yang lebih dekat maka usahanya juga lebih kecil. Jadi itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih semuanya. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba, satu orang coba kasih kesimpulan berdasarkan hasil dari pengamatan percobaan yang sudah kita lakukan tadi mengenai usaha. Coba, satu orang siapa yang bisa tarik kesimpulannya? Gimana? Gimana? Coba ini coba kelompok ini. Jadi bagaimana? Ternyata pada sudut ya, Usahanya jauh lebih besar. ya, Dan sudut yang paling besar usahanya jauh lebih kecil. ya, gitu ya, jelas ya. Ternyata ketika kita setelah melakukan percobaan,
untuk gaya atau sudut itu yang lebih kecil, maka usaha yang kita lakukan juga jauh lebih besar. Jadi seperti kita tadi mendorong apa tadi Bu? Dorong kursi ya. Jadi kalau kita dorong kursi itu kan gaya yang kita berikan itu kan tegak lurus terhadap perpindahan ya. Otomatis itu lebih ini. Ibarat kata misalnya kita mendorong dorong apa tadi? Oh, misalnya tadi kan ada dua buah gaya nih, ya kan? Ibaratnya kita dorong lemari. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang dorong, maka usaha yang kita lakukan itu akan lebih kecil juga, gitu ya kan? Karena ada dua buah gaya. Jadi kalau misalnya kita dorong lemarinya itu rame-rame, terasa capek nggak kita? Enggak ya, kenapa? Iya, karena banyak gaya yang diberikan, gitu. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi bagaimana sekarang? Sudah paham atau tidak nih dengan hasil percobaan yang udah kita lakukan? Sudah paham? Paham? Ya, kalau sudah paham, jadi ini hari ini Ibu maunya kalian buat refleksi ya. Kira-kira hari ini pembelajarannya bosen nggak? Enak nggak gitu? Gimana perasaan kalian? Perasaan yang kalian itu kalian tumpahkan nanti di kertas ini. Oke, nanti setelah itu kalian buat namanya siapa, kemudian nanti berdasarkan emoji ya. Emojinya nih, ada emojinya. Kira-kira senang, nggak senang, nah gitu ya. Jadi ini Ibu bagikan satu. Oke, setelah itu nanti dikumpulkan lagi sama Ibu ya. Oke.